Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Riyadul Badi'ah, kitab yang menjelaskan tentang ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatis safari. Bab akan menjelaskan tentang sholat safar. Insyaallah malam ini kita akan membahas tentang masalah sholat safar. Sholat safar itu artinya sholat di perjalanan, ketika kita sedang ada di perjalanan. Yang sudah kita maklum, sudah kita ketahui, di dalam perjalanan itu sholat bisa dilaksanakan dengan beberapa kaifiyah ya. Bisa dengan jamak, kemudian bisa lagi dengan qasar ya. Jamak ada dua, bisa jamak takdim, bisa jamak takhir ya. Nah, ini sebuah kemudahan yang agama berikan kepada kita. Islam, Allah, agama tidak pernah membebani, mempersulit hambanya. Yang pertama itu ya, pemahaman dari sholat safar. Kedua, kenapa sampai dibuat aturan sholat safar? Salah satunya juga yang kedua adalah saking sholat itu enggak boleh ditinggal. Sebelumnya sudah sering saya sampaikan ya, betapa sholat itu di dalam amal ibarat pintu. As-sholatu abwabul a'mal. Sholat itu adalah pintunya amal. Artinya apa? Kalau sholatnya bagus, sholatnya lulus di hadapan Allah nanti ya, di akhirat, maka ada harapan amal-amal yang lain bisa diterima, karena pintunya sholat. Kalau pintunya bagus, ya kita bisa masuk, yang lain bisa masuk lewat pintu yang bagus. Tapi kalau sholatnya ketika diperiksa sama Allah di akhirat kacau, rusak, ya jangan harap amal-amal yang lain bisa diterima. Gimana mau masuk kalau pintunya aja rusak? Nah, kayak begitu dah perumpamaannya. As-sholatu abwabul a'mal. Bahkan di akhirat pun yang paling pertama dihisab, diperiksa oleh Allah adalah amal sholat. Awwaluma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama yang akan dihisab nanti di akhirat, di hari kiamat adalah urusan sholat ya. Jadi penentu ya, sholat mah penentu. Makanya paling berat-beratnya ibadah ya sholat ya. Gak ada lagi ibadah yang paling berat ya. Sampai dikatakan di Quran, wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Sholat itu berat. Di Quran Allah bilang begitu ya. Sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Dan khusyuk itu susah. Khusyuk itu susah ya. Udah mah khusyuknya susah, ya akhirnya dampaknya kita sholat jadi berat mulu ya. Padahal kalau bisa khusyuk, sholat itu enteng, ringan, nikmat. Cuman karena kita nggak bisa khusyuk, ya akhirnya sholat itu terasa berat terus buat kita ya. Maka kepada istri, kepada anak, semua ya, tolong urusan sholat mah harus cerewet kita ya. Urusan sholat mah ya, jangan pernah berhenti ngarahin anak, istri, mantu, pembantu semua untuk melakukan sholat. Di Quran sampai diajarkan doanya ya, masalah sholat mah ya. Robbi ja'alni muqimas sholat wa min zurriyati.
Ada doa supaya haji di Quran? Nggak ada. Ada doa supaya rajin sholawat di Quran? Nggak ada. Ada doa supaya rajin ngaji di Quran? Nggak ada. Tapi doa untuk supaya sholat Allah ajarkan. Saking apanya? Saking sholat ini, ya Allah, ya, nggak main-main. Percuma kita rajin ngaji, percuma kita haji, percuma kita umroh, percuma rajin sodakoh kalau ibadah sholatnya hancur, kalau ibadah sholatnya rusak, gak ada artinya di hadapan Allah. Nauzubillah, ya. Dan orang di sini banyak ketipu sama setan. Biarin kagak sholat ge, yang penting gua sama tetangga akur, gitu. Disangka itu amal bakal jadi perhiasan atau berarti, disangka dia kali gitu ya. Biarin kagak sholat ge, yang penting anak sama istri gua empanin, gua bisa nyari nafkah. Disangka ibadah itu buat dia baik dan cukup disangkanya, gitu ya. Nah, maka sekali lagi, berbagai aturan di dalam sholat oleh agama, oleh fikih diatur supaya apa? Supaya kita jangan sampai meninggalkan sholat. Kenapa sholat nggak boleh ditinggalkan? Karena itu tadi, sholat adalah penentu amal, sholat adalah pintunya amal, sholat adalah ibadah yang paling pertama dihisab. Ya. Anak kita suruh ngaji mah mau, anak kita suruh ngaji mah mau ya, suruh ngaji mau. Tapi kalau disuruh sholat ya Allah ya, 5 menit doang padahal mah ya berantem sama bapaknya ya. Waduh. Menantu kita suruh umroh mau, 35 juta ya. Umroh mantu 35 juta mau, tapi urusan sholat, aduh, jebol mulu mantu kita ya, ya Allah. Anak-anak kita yang SMP, yang kuliah disuruh puasa Ramadan mau ya, mau. Sanggup Ramadan ya 30 hari ya, tapi sholat lewat ya. Karena setan tahu lu capek-capek puasa dari subuh sampai maghrib nahan lapar, kalau lu nggak sholat puasa lu nggak jadi apa-apa, kata setan. Makanya setan nggak bakal ganggu puasanya, nggak bakal. Ayo puasa yang rajin, puasa yang rajin, tapi urusan sholatnya aku goda, aku hancurkan, kata setan gitu. Ngaji nggak digoda sama setan, ngaji yang rajin, tapi nanti subuh tinggalin, subuhnya tinggalin, isya jangan sholat. Nah ini setan. Sodako nggak bakal diganggu sama setan, tapi urusan sholatnya dihancurin sama setan ya. Karena penentunya adalah sholat ya. Jadi sekali lagi ya para jamaah, tolong anak-anak kita, mantu kita, semuanya ya, urusan sholat kita harus cerewet, ya. Suruh, perintahkan, tegaskan, urusan sholat udah nggak ada main-main, udah nggak ada tawar-menawar. Dan sholat yang akan menentukan segalanya ya. Rumah tangga harmonis karena sholat dijaga. Urusan ekonomi, rezeki lancar bagi orang yang menjaga sholat. Semuanya dari sholat. Karir semuanya. Orang menjaga sholat, maka semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani nunda-nunda sholat, ya hajatnya juga bakal ditunda-tunda sama Allah. Apalagi berani ninggalin sholat, Allah tidak akan mau ngurus orang yang semacam itu. Nauzubillah ya. Termasuk saking pentingnya sholat dalam keadaan apapun, termasuk ketika kita di perjalanan, gak boleh ninggalin sholat. Maka supaya tidak memberatkan ketika kita di perjalanan, dibuat aturan sholat safar. Ada jama', ada qashar. Itu penjelasannya di surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 101. Wa iza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Apabila kamu bepergian di atas bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengosor sholat. Jadi boleh dikosor ya, dikosor sholat. Itu keterangannya ya, An-Nisa 101. Jangan sampai ketipu lagi. Jarah yang sunat
ke Wali Songo dikerjain, sholat di perjalanan ditinggalin, mau ngapain ya? Mau ngapain? Jarah mah sunat ya, sunat jarah mah ya. Mau ke wali, mau ke nabi, sunat, nggak wajib. Sholat malah ditinggalin ya, buat apaan ya? Ngeluarin duit jutaan buat jarah, tapi ninggalin sholat. Mendingan diem, gak usah jarah kemana-mana ya, daripada jarah ninggalin sholat mah ya. Udah gak usah jarah, diem aja di rumah, daripada jarah malah ninggalin sholat ya. Atau mudik lebaran, mudik itu kan sunat, nggak wajib mudik itu ya. Kecuali kalau niat silaturahmi jadi wajib. Gara-gara mudik jadi ninggalin sholat, ya Allah ya. Nggak ada berkah-berkahnya itu silaturahmi kalau begitu ya. Nauzubillah ya. Hati-hati. Maka supaya kita tidak meninggalkan sholat di perjalanan, agama mengatur ada sholat safar. Yajuju qasru sholah ar-rubaiyah fis safar at-tawil al-ja'i. Boleh kita ngosor sholat yang bangsa 4 apabila kita sedang di perjalanan yang perjalanannya jauh, kemudian perjalanannya yang dibolehkan oleh agama. Jadi gini jamaah, bolehnya kosor ya, kosor itu berarti asalnya 4 jadi 2. Kosor itu begitu ya, diringkas ya. Asalnya sholat itu 4 rakaat dibikin jadi 2 rakaat, namanya kosor gitu ya. Boleh kita mengosor sholat 1 kalau sholatnya yang bangsa 4 rakaat rubaiyah. Berarti sholat apa aja? Zuhur, asar, isya. Nah, awas nih, jangan salah lagi, ntar maghrib dikosor, kacau nih ya. Kalau maghrib dikosor jadi sholatnya serokat setengah. Yang parah lagi sholat subuh dikosor ya. Asalnya 2 jadi 1. Kenapa subuhnya 1? Dikosor, kan saya lagi di perjalanan. Itu ilmu dari mana ya? Jadi cuma 3 yang boleh dikosor mah ya, yang 4 rakaat doang. Zuhur, asar, sama isya. Nah udah itu doang. Itu yang boleh dikosor. Kedua, bolehnya kosor kalau kita sedang ada di perjalanan. Jadi kalau lagi di rumah mah nggak boleh ya ngosor sholat, nggak boleh. Ketiga, perjalanannya at-tawil yang jauh. Tawil itu perjalanan jauh. Kalau cuman ke Keranggan nggak boleh ya. Kalau cuman ke Pondok Gede nggak boleh ngosor sholat ya. Harus jauh. Berapa jarak jauhnya? Kata ulama fikih minimal 120 km. Minimal kata ulama fikih ya. Jaraknya minimal 120 km. Dari Keranggan sampai mana? 120 kilo? Rawang ada? Enggak ya, belum. Hah? Sumedang ya, sampai Sumedang ya, Sumedang 120 kilo ya. Jadi kalau dari sini cuman ke Cikarang nggak boleh ya. Jadi 120 kilo minimal jaraknya yang jauh. Al-ja'i, perjalanannya harus yang dibolehkan oleh agama. Al-ja'i gitu ya. Kalau perjalanannya tidak dibolehkan, nggak boleh dikosor. Mau kemana ini perjalanannya ini? Mau pacaran, mau ke Pangandaran sama pacar. Itu mau ke Pangandaran, mau sampai Bali karena perjalanannya maksiat, dia berduaan dengan pacarnya yang belum nikah, nggak boleh itu ya. Walaupun sampai Bali juga nggak boleh dikosor karena perjalanannya tidak diperbolehkan oleh agama. Jadi yang diperbolehkan mau silaturahmi, mau jarah, mau nagih utang, yang boleh-boleh aja ya. Kalau yang haram nggak boleh. Mau kemana ini? Mau ke Jawa Tengah, mau ngapain? Saya kesal sama orang mau saya bunuh. Itu mah nggak boleh ya, haram ya. Jadi yang diperbolehkan ini perjalanan ya. Bisarti ayak sida al musafir mahallan makluman. Kemudian juga harus tujuannya itu diketahui. Ya, bolehnya kosor kalau tujuannya diketahui. Nggak boleh gini, mau kemana pak? Tahu lah saya mau kemana aja lah. Itu nggak boleh itu ya. Walaupun dia jalan sampai Mekah misalnya ya, tapi kalau dari awalnya nggak jelas tujuannya, nggak boleh dikosor. Dia harus jelas mau kemana? Mau ke Jawa Tengah. Mau kemana?
mau ke Sumedang. Nah, harus tahu, harus jelas tujuannya gitu ya. Itu baru ngosor boleh. Tapi kalau nggak jelas mah, tahulah mau kemana aja saya malah ngikutin ini aja lah kaki. Nggak boleh ngosor begitu ya. Wa ayyanwi al-qasra yakinan ma takbiratul ihram. Kemudian niat qasar itu dilakukan ketika takbiratul ihram. Sama ya. Niatnya ketika takbir kayak sholat biasa. Wala yaqtadi bima yatimmu shalah. Nah, kemudian niatnya berarti ya. Nanti ada qasar, ada jamak kan begitu ya. Nanti niatnya ini beda-beda nih. Kalau qasar berarti sholat johor usolli fardhu zuhri rakaataini qasron, berarti itu ya. Usolli fardhu zuhri rakaataini qasron lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 2 rakaat di qasar, fardu karena Allah. Berarti kan gitu ya niatnya. Niat qasar itu ya. Walayak tadi bima yatimmu sholah. Nggak boleh kita ngemakmum sama orang yang sholatnya sempurna. Nggak boleh kalau qasar ya. Ada orang lagi sholat johor tapi sholatnya sempurna 4 rakaat. Kita mau ngemakmum qasar 2, nggak boleh, nggak boleh. Kalau mau ngemakmum sama yang qasar lagi gitu ya, nggak boleh. Wala yantahi safaruhu qabla tamami sholah. Nggak boleh beres perjalanan sebelum sholatnya selesai. Jadi begini. Kalau kita mau ke Jawa Timur, maka enggak boleh melakukan sholat kalau kita sudah sampai di tujuan. Sebetulnya bukan di Jawa Timurnya, atau di Jawa Timurnya. Kalau dia niat di Jawa Timurnya mau pulang, maka ketika sampai Jawa Timur dia masih boleh qasar. Tapi kalau dia orang Jawa Timur, dia pulang dari Bekasi mau ke Jawa Timur, begitu sampai rumah, bukan rumah, sampai kampung, maka dia sudah tidak boleh qasar. Jadi usahain kalau mau qasar, bukan usahain, syaratnya sebelum nyampe rumah sholat dulu. Atau contoh gampang gini aja lah, kita dari Jawa Timur mau pulang ke sini nih. Selama di perjalanan kita boleh qasar. Tapi kalau udah masuk kampung Kranggan Kulon, nah itu udah nggak boleh ya. Awas nih, bukan sampai rumah, bukan ya. Sampai rumah lebih parah gitu mah ya. Ini baru sampai kampung kita aja, itu udah nggak boleh itu. Ngosor itu udah nggak boleh. Jadi kalau mau ngosor sebelum masuk Kranggan Kulon, misalnya di Al-Mahdi, sebelum nyampe rumah qasar dulu lah di Al-Mahdi. Sholat isya nih biar 2 rakaat, biar sampai rumah tinggal tidur, misalnya gitu ya. Mau diqasar di Al-Mahdi. Jangan udah masuk Gang Huda, nah itu udah masuk Kranggan Kulon kan berarti ya. Nanti sholatnya di Miftahul Huda misalnya di situ ya, nggak boleh udah itu mah, karena ini udah masuk kampung kita Kranggan Kulon. Jadi batasannya itu kampung gitu ya. Atau kalau misalnya sampai di jalan depan supaya nggak masuk kampung kita, sholatnya berarti ke kiri tuh, ke Talang Songo. Boleh itu di Talang Songo mah ya. Jadi kita sholatnya di Rawadolar, di Antep, di Talang Songo. Nah itu masih boleh di situ mah, karena itu mah kan kampungnya kampung Raden. Sedangkan ini mah Kranggan Kulon. Nah itu mah boleh di situ mah ya. Ya nggak boleh kalau udah masuk ke sini ke Kranggan Kulon. Mau lewat Ganceng, mau lewat Gang Huda, Gang Nangka, itu kan Kranggan Kulon semua ya. Nah itu nggak boleh. Jadi bolehnya safar itu kalau kitanya masih ada di perjalanan, gitu ya. Wa yajuju fis safar al mazkur jamu takdim wa ta'khir. Kemudian selain qasar boleh juga di perjalanan itu dijamak. Kalau jamak mah, kalau qasar kan sholat yang 4 jadi 2. Kalau jamak mah menyatukan 2 sholat. Jamak begitu ya, menyatukan 2 sholat. Itu jamak. Nanti prakteknya ada takdim, ada takhir. Kalau takdim sholatnya di sholat yang pertama, kalau takhir sholatnya di sholat yang kedua. Nah bedanya gitu ya. Bagaimana kalau begini? Ya di jama, ya di qasar. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Jama dan qasar. Usolli fardhu zuhri majmu'an lil asri jam'a takdimin qasron. Nah berarti begitu ya.
Saya niat sholat zuhur dijama takdim dengan asar, dikosor fardu karena Allah. Nah, boleh begitu juga, gitu ya. Mau kosor doang boleh, mau jama doang boleh, mau digabungin juga boleh, ya. Jadi ada lagi jama takdim dan jama takhir. Mana saja? Ini perhatiin. Tadi kosor, yang boleh dikosor hanya 3, yang 4 rakaat doang. Zuhur, asar, isya. Nah sekarang yang boleh dijama mana saja? Nah ini juga nggak sembarangan ya. Yang boleh digabungin mana saja? 1, baina zuhri wal asri, antara sholat zuhur dan sholat asar. Nah itu yang boleh dijama ya. Kedua, wa bainal maghrib wal isya. Yang kedua antara maghrib dan sholat isya. Jadi kalau jamak mah walaupun maghrib bisa ya. Kalau kosor kan maghrib nggak boleh ya. Tapi kalau jamak maghrib boleh. Tapi jangan salah pasangannya ya. Pasangannya jangan salah nih. Kalau salah pasangannya jadi kita nanti ngawinin kambing sama kucing jadinya ya. Nggak boleh ya. Sholat asar kok dijama sama maghrib. Nah ini kayak ngawinin kambing ke kucing ya. Bukan pasangannya, nggak boleh ya. Atau sholat isya dijama sama subuh, nggak ada ya. Jadi jangan salah pasangannya nih ya. Yang boleh cuma johor dan asar, maghrib dan isya, itu doang yang boleh. Itu yang boleh dijama. Mau jama takdim atau jama takhir. Kalau jama takdim maghrib sama isya dikerjainnya maghrib. Kalau jama takdim maka begitu ya. Kalau johor sama asar berarti johor. Kalau jama takdim, kalau jama takhir maghrib isya kerjainnya sholat isya di akhir. Berarti kan begitu ya. Itu bedanya takdim sama takhir ya. Walikuli minal jam'aini surutun. Kemudian masalah jama ada syaratnya juga. 5 syaratnya nih. Syarat jama ada 5. Pasurutu jami takdim ayanwiya al jamu fi sholat al ula. Pertama, syarat jama takdim harus niat ketika sholat yang pertama. Jadi kalau jama takdim niatnya di sholat yang pertama. Berarti di sholat johor. Nah di situ ketika takbiratul ihram kita sudah niat jama takdim, gitu ya. Saya niat sholat johor di jama takdim sama asar fardu karena Allah, gitu ya. Niatnya itu di sholat yang pertama. Wa ayyuqaddima sahibatul waqti, harus mendahulukan yang punya waktu. Jama takdim begitu ya. Johor sama asar berarti sholatnya harus duluan johor. Nggak boleh jama takdim sholat asar dulu, nggak sah ya. Jadi jama takdim harus johor dulu. Kalau maghrib sama isya maghrib dulu, gitu ya. Jama takdim. Wa antakuna al muqaddimah sahihah yakinan. Sholat yang pertama harus sah, jelas ya. Johornya harus sah, maghribnya harus sah. Baru nanti sholat berikutnya ke bawah sah. Wala yafsila bainaha wa bainas saniyah jamanan yasau rakaataini. Kemudian gini, antara sholat pertama dengan sholat yang kedua nggak boleh terpisah. Nah, hati-hati ya, yang jama ya, nggak boleh ya sholat pertama dengan misalnya johor sama asar. Jadi beres sholat johor kalau jama ya, langsung sholat asar, nggak boleh terpisah dulu. Kencing dulu, ngopi dulu, nggak boleh, udah itu mah ya. Nggak boleh kalau jama dipisah begitu. Jadi dia harus nyambung, ya, nyambung. Ya kecuali kalau misalnya terpisahnya cuma sekedar pindah tempat atau ngasih tahu makmum, takut lupa niatnya, kasih tahu dulu nggak apa-apa. Cuma sekedar begitu mah nggak apa-apa. Atau ada yang mau jama tapi masih 2 rakaat, kita diem dulu nungguin, biar nanti kita berjamaah, boleh begitu mah ya. Nunggu dulu dia, nggak apa-apa. Tapi bagusnya mah langsung ya, disambung, jangan dipisah. Kalau dipisah jadi batal udah. Artinya sholat yang keduanya udah nggak bisa dijama. Ntar aja nunggu asar, berarti gitu ya. Nggak boleh terpisah. Wa baina saniyah wa ayyadu ma asafar, perjalanannya harus kayak tadi ya. Boleh jama, boleh kosor selama kita masih ada di perjalanan. Kalau udah nyampe rumah lagi udah nggak boleh. Atau sampai tujuan. Ini perhatiin, kalau kita niat, kalau kita memang kampung kita, maka ketika kita sampai, kita sudah tidak boleh sampai kampung kita, udah nggak boleh jamak dan kosor. Tapi kalau bukan kampung kita, kita lagi silaturahmi, maka itu diperbolehkan sampai 3 hari. Ini ya, kayak saya nih
Saya mudik misalnya ke Tasik, ke istri, ke mertua di Tasik, maka selama 3 hari saya masih bisa jamak, masih bisa qashar. Karena saya ke sana kan bukan kampung saya hanya silaturahmi. Bapak kan udah jadi orang sini, terus mudik ke kampung, ke Jawa, maka selama di Jawa selama 3 hari masih boleh qashar, masih boleh jamak. Walaupun kita nggak kemana-mana kan, diem aja di rumah gitu ya. Secara aturannya boleh seperti itu ya. Itu ngitung mukimin. Kayak tamu. Kalau ada tamu ke rumah kita, maka kan kita wajib memuliakan tamu kan ya. Ngasih makan, ya dimuliakan kan ya. Cuman itu batasannya 3 hari doang. Tamu tuh, ingetin ya. Yang disebut tamu, kita kalau namu ke orang harus begitu. Hanya bisa tamu itu kan singkatan ya. Harus ditata, harus dijamu. Nah, ditata dijamu itu hanya 3 hari. Silakan dikasih makan, ngopi, tidurnya disiapkan sama kita. Kalau udah lebih dari 3 hari, dia udah bukan tamu. Namanya jadi semah. Mencek orang Tasik gimana kan ya. Jadi semah kalau udah 3 hari lebih mah ya. Yang bukan orang Sunda mau hafal ya semahnya. Ngahesekeun anu boga imah. Hari semah mahnya nyusahin yang punya rumah, itu namanya semah ya. Jadi 3 hari mah masih disebut tamu, wajib ditata, wajib dijamu. Tapi lebih dari 3 hari mah jadi semah itu mah ya. Udah nggak usah dikasih kopi, udah biarin aja gitu ya. Kalau kejam kita usir gitu nggak apa-apa ya. Udah 3 hari udah pulang gitu ya. Kalau kita kejam, tapi kalaupun nggak kejam antepin aja. Tapi kita nggak ngasih makan udah nggak dosa ya. Karena udah lebih 3 hari, namanya mukim gitu ya. Mukimin namanya ya, udah bukan musafir. Sama aturan ini pun boleh jamak boleh qashar kalau kita masih dalam 3 hari. Tapi bagusnya mah kalau udah sampai di tempat tujuan mah sholat normal aja gitu ya, kalau nggak repot ya. Tapi kalau mau dijamak juga boleh ya. Yang penting masih di perjalanan gitu ya. Yadu musafar hatta ya rumah bisanya. Wali jami takhir. Kemudian kalau jamak takhir, kalau tadi jamak takdim. Kalau jamak takhir syaratnya apa? Sartoni, ada 2 syarat. Ayyan wiya aljam qabla huruji waktu zuhri. Pertama harus niat jamak takhir sebelum keluar waktu zuhur. Gini, Bapak Ibu. Niat jamak takhir mah harus niat di waktu zuhur. Ingat, kalau jamak takhir kan sholatnya nanti di waktu asar kan ya. Kalau johor berarti di waktu asar, kalau maghrib berarti di waktu isya. Nah, niatnya itu di waktu yang pertama. Jamak takhir mah ya. Ini hati-hati nih. Ini banyak yang kagak tahu mau jamak takhir tapi dia kagak niat di waktu sholat yang pertama. Itu nggak bisa jamak takhir kalau udah begitu. Jadi ingetin nih, kalau kita lagi jalan kemana sama keluarga, nah kita suami ingetin, ibu, anak-anak semua kita jamak takhir ya, karena jamak takdim nih kayaknya nggak kecandak nih, atau kita repot, kita jamak takhir ya. Ayo kita niat jamak takhir, maka semua niat tuh di mobil tuh niat semua ya. Nawaitu takhiro sholatil asri atau sholatil isya lillahi ta'ala. Saya niat mengakhirkan sholat maghrib, berarti kan itu ya, atau saya niat mengakhirkan sholat zuhur fardu karena Allah. Nah niatnya begitu ya, itu niat jamak takhir. Jadi artinya kita niat mengakhirkan sholat zuhur. Kita enggak sholat zuhur pada waktunya, tapi nanti sholat zuhurnya di waktu asar. Tapi harus niat kayak tadi dulu ya. Kalau nggak diniatin begitu, nanti zuhurnya kudu dikodok, asarnya sholat normal, jadinya begitu, nggak bisa di jamak takhir. Ini tolong ini ya. Kalau jamak takdim nggak ada masalah ya, karena kita sholat pada waktunya kan, pada waktu zuhur. Niatnya langsung dikasih tahu. Yang banyak salah kadang di jamak takhir. Mau jamak takhir tapi nggak pada niat jamak takhir di waktu zuhur atau di waktu maghrib, nggak jadi jamak takhirnya. Ingetin tuh ya, ingetin. Ayo kita jamak takhir ya sekarang. Ayo niat dulu. Tuntun nama kita. Nawaitu takhiro sholatil maghrib ilal isya. Saya niat sholat maghrib di waktu isya. Fardu karena Allah. Saya mengakhirkan sholat maghrib di waktu isya gitu ya. Bebaslah kalimatnya ya. Yang penting redaksinya begitu. Saya niat mengakhirkan sholat maghrib di waktu isya. Fardu karena Allah. Nawaitu takhiro sholatil zuhri ilal asri fardu lillahi ta'ala. Nah gitu ya. Jadi niat
jama takhir mah harus dilakukan di sholat yang pertama. Kemudian nanti sholatnya bebas. Jama takhir mah bebas. Kalau jama takdim harus johor dulu, baru asar. Jama takdim kan gitu ya. Nggak boleh jama takdim sholat asar dulu baru zohor, nggak boleh kan? Tapi kalau jama takhir bebas. Mau sholat johor dulu boleh, mau sholat asar dulu boleh. Karena jama takhir mah dua-duanya udah punya waktu. Johor udah punya waktu, cuman kelewat doang kan gitu ya. Asar apalagi. Tapi kalau jama takdim kan asarnya belum punya waktu, makanya nggak boleh jama takdim sholat asar dulu, tapi harus sholat johor dulu. Nah itu syarat jama takdim dan jama takhir. Alhamdulillah selesai pembahasan tentang sholat safar. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas bab sholatul Jum'ah. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.